Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7159 sampai bab 7160. Mendengar perkataan Ye Chen, Tawana tanpa sadar berseru, "Ah? Maksudmu kau ingin aku pergi ke Huaxia untuk konser?" "Benar." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kurasa saat ini kau belum pernah mengadakan konser di Huaxia, kan? Ini saat yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sedikit kejutan kepada penggemarmu di Tiongkok. Ini juga hal yang baik untuk kariermu, dan yang bisa kujanjikan padamu adalah bahwa pasti tidak akan ada masalah keamanan setelah kau tiba di Tiongkok. Terserah padamu apakah kau bersedia atau tidak." Tawana berkata tanpa berpikir, "Saya bersedia." Pada saat-saat normal, Tawana mungkin punya pertimbangan lain, tetapi saat ini, dia tidak punya pikiran untuk menolak sama sekali. Seolah-olah ada banyak suara dalam hatinya yang terus mendesaknya untuk segera berkata ya. Ye Chen melihatnya mengangguk, lalu berkata, kalau begitu aku akan berbicara denganmu tentang kerja sama spesifiknya. Kebetulan Tuan Mitsui juga ada di sini, dan dia juga pemegang saham Universal. Kita bertiga akan menyelesaikan masalah ini. Kinerja Tawana di Tiongkok, semua biaya kinerja sesuai dengan model kerja sama bisnis normal Anda. Apakah itu pembelian atau pembagian box office? Aku tidak punya masalah dengan pihak ini. Tidak masalah, persyaratanku adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah total konser di Tiongkok tidak boleh kurang dari 8. Kedua, hak untuk menyelenggarakan tidak kurang dari 8 konser harus diberikan kepada saya. Ketiga, dalam hal tiket, saya akan menunjuk perusahaan yang secara eksklusif mewakili mereka. Tawana sekali lagi berkata tanpa ragu, saya tidak punya masalah dengan semua itu. Mitsui Ryo Takashi tahu betul dalam hatinya bahwa penyanyi papan atas dunia seperti Tawana, dimanapun ia menggelar konser, daya tarik ekonomi yang ia bawa bagi daerah setempat sangat besar. Konser saja dapat menjual puluhan juta tiket, dan dapat mendatangkan pendapatan pariwisata ratusan juta atau bahkan lebih bagi daerah setempat, dan bahkan dapat membuat kota tersebut menjadi berita utama dunia selama beberapa hari pemaparan terus-menerus. Nilai bisnis di balik ini sangat besar. Oleh karena itu, banyak perusahaan pertunjukan di negara lain yang ingin mengundang Tawana tampil di daerah setempat, biasanya harus memberikan konsesi yang sangat tinggi. Bahkan pemerintah setempat harus memberikan sejumlah subsidi. Tim Tawana begitu pula dengan agensinya, kinerja pengendaliannya juga sangat kuat, otonominya tinggi. Penjualan tiket saja sudah mengandung sejumlah besar pendapatan tersembunyi. Kalau konsernya di negara populer, kota populer, kapasitas stadion 50.000 orang, total penjualan tiket konsernya sekitar 10 juta dolar AS atau lebih. Tapi mengingat ketenaran Tawana yang begitu besar, harga tiket pertunjukannya pun sangat tinggi. Jadi ada banyak cara untuk menaikkan harga tiket secara diam-diam. Cara yang paling umum digunakan adalah pengendalian tiket dan spekulasi. Dari 50.000 tiket, hanya 5.000 yang benar-benar terjual kepada halayak umum. Dan 5.000 tiket ini sepenuhnya tergantung pada siapapun yang beruntung. Siapapun yang memiliki koneksi internet cepat, dan siapapun yang menusukkan jarinya paling cepat, kemungkinan besar akan mendapatkannya. Kalau ada calo teknis yang mengandalkan pengembangan perangkat lunak untuk meraup 5.000 tiket itu dari halayak umum, yakni antara calo dan halayak, pihak penyelenggara pada dasarnya tidak bertanya, karena pihak penyelenggara peduli dengan orang yang benar-benar besar kepala. Kepala besar yang sesungguhnya adalah 45.000 tiket yang tidak dijual kepada publik. Karena penyanyi papan atas merupakan penjual terbesar, hampir tidak mungkin tiket terjual habis, sehingga penyelenggara dapat menjual 45.000 tiket ini langsung ke kontraktor umum dengan harga premium yang 2 kali lipat dari harga tiket. Pada beberapa konser, harga tiket untuk kursi inti bahkan bisa 10 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat, dari harga nominal tiket. Belum lagi artis papan atas dunia seperti Tawana, meski hanya penyanyi papan atas di kancah musik Cina, harga tiket untuk baris pertama infial paling mahal 2.000 RMB. Namun harga sebenarnya di akhir kesepakatan seringkali 20 atau 30 kali lebih mahal dari harga tiket. Kalau kita ambil budget 50.000 yuan untuk membeli tiket konser Raja Surgawi tertentu di kota tingkat pertama, kemungkinan besar kita tidak akan bisa membeli baris pertama kursi tengah. Apalagi Tawana yang streamingnya paling top di dunia. Tawana di Amerika Utara,
terutama Kanada. Harga tiket konser di area infield bagus, awalnya 7 atau 8.000 dolar Kanada, di posisi paling tengah, belum lagi 50.000 dolar AS per orang, 100.000 dolar AS per orang juga lebih mahal dari yang bisa diraih orang kaya. Panitia penyelenggara tidak hanya menggelar barisan terdepan di infield, posisi utama seperti itu, dia menggelar, mungkin 45.000 tiket di berbagai posisi. Tidak hanya posisi utama yang jumlahnya puluhan kali lipat dari biasanya, bahkan yang terburuk di posisi puncak bukit, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat hingga terjual habis. Penyelenggara mendapatkan uang ini juga sangat mudah. Mau makan semuanya sekaligus, langsung calo sendiri, dari tangan kiri ke tangan kanan, tidak mau asal buang, bisa cari distributor tiket lokal yang kuat, sehingga harganya bisa naik 3 kali lipat, 45.000 tiket semuanya dikemas untuk dibeli. Mereka sendiri langsung dapat untung 3 kali lipat dari box office. Jangan dikira ini cuma hayalan. Nyatanya banyak distributor tiket besar yang bisa dapat duit sebanyak ini. Dalam menghadapi pagelaran akbar semacam ini yang pasti untung tanpa rugi, mereka pun pasti rela mengeluarkan duit sebanyak ini. Kalaupun mereka sendiri tidak sanggup, mereka tetap akan bergandengan tangan dengan banyak founder untuk sama-sama membayar duit guna membeli tiket sebanyak ini. Lalu dibagi dua setelah harga tiket dinaikkan dan didistribusikan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah pendistribusian tiket memborong 45.000 tiket tersebut, mereka bisa menambah keuntungan lagi lalu mendistribusikannya ke distributor tingkat berikutnya di seluruh jaringan. Dan akhirnya mendistribusikannya ke tangan para calo tersebut, lalu para calo menjual tiket tersebut mendistribusikannya ke penonton dengan harga lebih dari 5 kali lipat harganya. Dengan cara ini, seluruh rantai industri mendapat keuntungan besar darinya, dan mereka yang memberi mereka makan adalah mereka yang tak segan-segan membeli tiket konser dengan harga beberapa kali lipat dari harga para penggemar Injustice Seat. Tawana telah meledak popularitasnya secara global selama beberapa tahun terakhir, dan sejauh ini belum pernah ke Tiongkok untuk menggelar konser. Dari situ Ye Chen dapat menduga bahwa begitu dia pergi ke Tiongkok untuk menggelar konser, jika tidak ada kendali atas tiket, maka tiket tersebut pasti akan dispekulasikan habis-habisan. Bagi para Taipan sejati, menghabiskan ratusan ribu yuan untuk pergi ke baris pertama untuk menonton konser Tawana, hanya dengan berpura-pura menjadi orang mesum dengan teman-teman saja sudah sepadan dengan harga tiketnya. Belum lagi mereka yang membawa barang sekali pakai bisa mendapatkan ratusan juta dolar dari jaringan besar yang merah. Uang bagi mereka sudah sama sekali kehilangan standar pengukuran yang normal. Mereka hanya perlu menyentuh bibir bawah bibir atas, berteriak dua orang saudara. Anggota keluarga, wanita cantik, setahun kemudian mungkin bisa menghasilkan lebih dari Tawana. Menghabiskan ratusan ribu dolar untuk menonton Tawana, bagi mereka dan bisa berpura-pura, dan bisa menggosok gelombang lalu lintas dan panas, bagaimana cara menghitungnya sepadan. Terlebih lagi, begitu Ye Chen meminta semua agen tiket untuk 8 konser, marin keuntungan di balik ini bahkan mungkin mencapai beberapa ratus juta dolar AS. Meskipun Mitsui Yoshitaka sudah sangat kaya, namun pemikiran komersial sang pengusaha tetap tidak akan menjadi kendor hanya karena ia kaya. Sebaliknya, semakin sukses seseorang dalam berbisnis, semakin kecil kemungkinan ia akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari uang itu untuk dirinya. Oleh karena itu, saat ini dia hampir tanpa pikir panjang ingin menolak Ye Chen, atau menolak Ye Chen dengan sopan, lalu berbicara kepadanya tentang rincian agen tiket. Idenya sangat sederhana. Pendapatan besar yang tak terlihat ini dapat Anda peroleh, tetapi Anda tidak dapat memperoleh semuanya sendiri. Anda harus mengembalikan sebagiannya kepada kami, dan setidaknya 50%. Ketika Ye Chen melihat wajahnya yang ragu-ragu, dia tahu apa yang mungkin sedang dipikirkannya. Jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Mitsui, pertama-tama, saya ingin menekankan satu hal kepada Anda. Alasan mengapa saya mengundang Nona Sweet untuk tampil di Tiongkok bukanlah karena saya mengaguminya atau ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang. Tetapi saya hanya merasa bahwa dia adalah bintang yang sangat besar, dan dalam menghadapi pasar yang begitu besar di Tiongkok. Dengan basis penggemar yang begitu besar, tidak pergi ke konser selama bertahun-tahun adalah masalah yang sedikit besar, tetapi saya pikir dia tidak akan mengadakan konser. Bertahun-tahun tanpa pergi ke konser agak tidak masuk akal, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membantu Nona Sweet mengambil langkah pertama. Dan itu juga dianggap sebagai beberapa manfaat bagi para penggemar Tiongkok." Mengatakan hal itu, Ye Chen menambahkan, "Mengenai tiket dari 8 konser ini, saya akan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan ketidakberpihakan untuk menjual dengan harga asli, dan saya akan bersiap untuk menolak semua perilaku penjualan kembali, dan jika saya
Menambahkan bahkan 1 sen pun ke salah satu dari 8 konser ini, saya akan memberikan semua pendapatan box office kepada kalian, dan memberi kompensasi kepada kalian dengan $1 miliar AS lagi. Mitsuhiro Takashi tercengang mendengar ini, kompensasi $1 miliar AS? Ye Chen sanggup mengeluarkan $1 miliar AS? Fei Kexin yang berada di sampingnya melihat raut wajah terkejut itu, maka ia pun berkata dengan nada tidak senang, Tuan Mitsui tidak perlu meragukan janji Tuan Ye. Jika kejadian yang Tuan Ye katakan benar-benar terjadi, aku akan mengganti kerugianmu sebesar 1 miliar ini. Mitsui Liang Xiao melihat Fei Kexin begitu kuat mendukung Ye Chen. Pada saat itu, dia juga tidak berani ragu. Segera menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya Tuan Ye benar-benar akan bekerja untuk kesejahteraan penggemar Tiongkok. Hanya pengingat pribadi saya, tindakan membuang tiket sangat sulit dikendalikan. Konser Nona Sweet sudah sangat populer. Dan pertama kali jika Anda pergi ke Tiongkok untuk membukanya, itu adalah makna peringatan yang jauh lebih besar bagi para penggemar. Dan untuk konser seperti itu, area inti tiket berlipat ganda puluhan kali dengan mudah. Banyak orang akan mati-matian untuk perbedaan harga ini. Mengatakan hal itu, Mitsui Ryotaka menambahkan, bahkan jika Tuan Ye mengikuti sistem pembelian tiket dengan nama asli, sulit bagi masyarakat umum untuk menyaingi calo profesional. Mereka memiliki sarana teknis dan banyak orang, mereka selalu bisa mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Tidak apa-apa. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku punya caraku sendiri. Bersambung.